Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kegiatan pembelajaran ekonomi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang pendapatan per kapita. Materi ini adalah lanjutan materi pada bab pendapatan nasional, di mana kita akan membahas tiga hal. Yang pertama, pengertian pendapatan per kapita. Yang kedua, perhitungan pendapatan per kapita dan juga contoh soalnya. Nah, setelah mempelajari video pembelajaran ini, Anda sekalian diharapkan dapat mengerti apa itu pendapatan per kapita, bagaimana perhitungannya, dan manfaat dari pendapatan per kapita ini. Silakan siapkan buku dan penanya, dan selamat belajar. Studying the truth. Anak-anak sekalian, pendapatan per kapita atau income per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu yang dihitung biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Kata kuncinya di sini adalah pendapatan rata-rata suatu negara dan 1 tahun. Jadi untuk mencari pendapatan per kapita, kita membutuhkan data berupa pendapatan nasional dan juga jumlah penduduk. Berikut adalah data pendapatan per kapita negara Indonesia yang dilansir dari CNN, di mana pada tahun 2014 pendapatan per kapita Indonesia adalah 3.500 US dollar, mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 3.372 US dollar dan naik sedikit demi sedikit dari tahun 2016 sampai 2018. Nah, coba Anda sekalian cari data untuk tahun 2019, berapa sih pendapatan per kapita negara Indonesia di tahun 2019? Apakah mengalami kenaikan atau penurunan? Perlu Anda ketahui bahwa menghitung pendapatan per kapita itu sangat penting bagi setiap negara. Dengan menghitung pendapatan per kapita, kita dapat melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, serta data perbandingan kesejahteraan negara kita dengan negara lain. Selain itu, juga data ini menjadi data perbandingan tingkat kesejahteraan hidup negara kita dengan negara lain. Nah, selain itu, data pendapatan per kapita juga menjadi data yang digunakan dalam pengambilan kebijakan ekonomi oleh pemerintah Indonesia. Berikut adalah contoh data pendapatan per kapita negara-negara di ASEAN. Nah, bisa kalian lihat sendiri kan, bagaimana perbandingan pendapatan per kapita negara kita dengan negara lain. Di sini, Indonesia menduduki peringkat kelima. Ya, yang peringkat pertama adalah Singapura, kedua Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan baru Indonesia. Jika kita lihat dari tabel ini, bisa diketahui bahwa Singapura memiliki pendapatan per kapita sebesar 64.000 US dollar. Kemudian Brunei 31.000 US dollar, Malaysia 11.000 US dollar, Thailand 7.000 US dollar, Indonesia 3.000 US dollar. Nah, perbedaannya jauh sekali ya. Ini bisa jadi karena memang penduduk Indonesia itu jauh lebih banyak dibanding dengan negara-negara lain. Nah, bagaimana caranya kita memperoleh hasil ini? Kita menghitungnya dengan menggunakan rumus pendapatan per kapita. Berikut adalah rumusnya. Menghitung PDB per kapita, rumusnya adalah PDB tahun T dibagi jumlah penduduk tahun T, atau bisa juga kita cari dari PNB-nya. PNB per kapita sama dengan PNB tahun T dibagi jumlah penduduk tahun T. Tahun T maksudnya adalah tahun yang akan kita hitung jumlah pendapatan per kapitanya. Contohnya tahun 2019, artinya PDB tahun 2019 dibagi jumlah penduduk tahun 2019. Kita masuk ke contoh soalnya. Negara Z pada tahun T memiliki produk domestik bruto sebesar 2 miliar US dollar dan jumlah penduduk sebanyak 20 juta jiwa. Berapa besarnya pendapatan per kapita negara pada tahun T? Silakan Anda bagikan 2 miliar US dollar dengan 20 juta. Diperoleh hasilnya sebesar 100 US dollar. Kemudian kita masuk ke contoh soal kedua. Hitunglah pendapatan per kapita dari masing-masing negara tersebut dan tentukan negara yang memiliki pendapatan per kapita terendah dan tertinggi. Nah, di sini ada data
5 negara yaitu Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, dan Timor Leste, dan ada data GNP juga jumlah penduduknya. Bagaimana cara mencari GNP per kapita? Yaitu dengan membagikan GNP dengan jumlah penduduk. Kita bagikan satu-satu, kemudian kita lihat mana yang tertinggi. Nah, di sini bisa kalian lihat pendapatan per kapita masing-masing negara setelah kita bagi itu hasilnya adalah yang Malaysia 54, Vietnam 33, Filipina 51, Thailand 54, dan Timor Leste 26. Jadi, kita lihat yang paling tinggi mana? Yang paling tinggi adalah Malaysia dan Thailand. Nah, di sini sebenarnya ini ada koma-komanya, tapi karena dibulatkan jadinya sama-sama 54. Nah, kalau kita berpatokan kepada hasil koma-komanya tadi, maka yang paling tinggi adalah negara Malaysia. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.